Jika bertanya di MCU, siapa yang memiliki kekuatan penghancur paling besar? Saya merasa bahwa dewa terkuat Thor, tidak ada yang berani menempati peringkat kedua. Ya Tuhan, saya lupa. The Avengers meskipun mengumpulkan banyak pahlawan super, tapi orang yang dianggap sebagai dewa mungkin hanya Thor. Hari ini mari kita tonton tentang kisah Thor. Sejak zaman kuno, Lao Fei, Raja Raksasa Es Jotunheim telah memimpin rakyatnya. Menggunakan peti mati musim dingin kuno untuk mengirim bumi ke zaman es. Untuk menjaga kedamaian 9 kerajaan, Odin bapak para dewa dalam mitologi Nordik memimpin pasukan yang terdiri dari puluhan ribu orang untuk mengobarkan pertempuran yang berlangsung beberapa hari dan malam bersama mereka. Meskipun Odin kehilangan mata kanannya, tapi peti mati musim dingin kuno menjadi barang rampasan Odin. Tempat di mana Odin tinggal adalah Asgard, salah satu dari 9 kerajaan. Dia memiliki 2 putra, itulah Thor dan Loki. Meskipun hanya ada 1 tahta, tetapi Odin berpikir bahwa kedua putranya adalah raja masa depan. 1000 tahun kemudian, Thor adalah pewaris tahta. Selama upacara pewaris tahta, Loki sangat sedih dan khawatir. Thor memegang palu ajaib Mjolnir. Setelah tumbuh dewasa, Thor sangat sombong. Tapi saat Thor hendak mewarisi tahta, raksasa es menyelinap ke markas Odin. Mereka membunuh para penjaga dan mencuri peti mati musim dingin kuno. Untungnya, Odin merasakannya dan mengirim seseorang untuk menghancurkan pembunuh. Ini adalah film yang luar biasa. Thor sangat marah. Bukan hanya karena upacara pewaris tahta terganggu, tetapi juga karena dia merasa bahwa tempat dewa yang tinggal telah tersinggung. Dia memohon ayahnya untuk mengizinkannya menyerang kerajaan raksasa es, tetapi Odin tidak ingin memulai perang. Hal ini membuat Thor semakin marah. Pada waktu ini, Loki berkata kepadanya, "Raksasa ini berani datang sekali, mereka akan datang untuk kedua kalinya." Melihat bahwa adiknya juga ingin melakukan serangan balik, Thor menjadi semakin bertekad. Setelah meyakinkan Sif dan trio prajurit Asgard, mereka telah menyeberangi jembatan Bifrost dan tiba di depan gerbang pusat. Dengan bantuan penjaga gerbang Heimdall, mereka dengan lancar mencapai kerajaan Jotunheim. Tempat ini keruh dan dingin, mereka yang berjalan setengah hari tidak bisa melihat apa-apa. Tapi kemudian, raksasa yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi gua. Loki melihat situasi yang tidak stabil, buru-buru menyarankan Thor untuk mundur. Raja Lao Fei berkata dia tidak ingin memulai perang. Tapi saat Thor hendak mundur, dia pasti sengaja memprovokasi Thor. Keluarlah, putra kecil yang sombong. Banjingan. Naiklah. Persis seperti itu, perang pecah, ke-6 dewa semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika musuhnya banyak, mereka tidak lemah sama sekali. Pada saat ini, seseorang setelah bersentuhan dengan raksasa es itu, lengannya hampir lumpuh. Tetapi setelah menghubungi Loki dan raksasa es, lengannya dengan cepat pulih. Loki tidak punya waktu untuk berpikir banyak, karena Lao Fei melepaskan monster raksasa keluar. Monster yang mengejar mereka. Thor melihat itu, ia segera menggunakan kekuatan guntur. Jembatan Bifrost belum turun, monster itu telah menghalangi jalannya. Kamu tak takut, kan? Setelah menusuk monster itu, Thor mampu mengalahkannya. Tapi ketika ia menoleh, raksasa es yang tak terhitung jumlahnya telah membentuk tembok besar di belakang. Pada saat yang berbahaya, cahaya yang kuat turun dari langit, orang yang datang adalah Ayah, ayo hancurkan mereka bersama. Diamlah. Dia awalnya bermaksud untuk berdamai dengan Lao Fei, tetapi pihak lain tetap bertahan. Odin melihat ini dan hanya harus memimpin pasukan untuk mundur terlebih dahulu. Tapi setelah pulang, sikap Thor masih sangat keras. Ayah adalah orang tua yang bodoh. Ini benar-benar mengecewakan Odin. Dia marah dan melucuti Thor dari semua kekuatan sucinya dan mengirimnya ke bumi. Lalu ucapkan mantra kepada palu Mjolnir. Siapapun yang dapat mengangkat palu, maka dapat memiliki kekuatan. Lalu dia melemparkan palu ke bumi. Ada lubang aneh di permukaan bumi. Ketika orang-orang mendekat, mereka melihat ada palu di danau.
Laki tua itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menariknya keluar, tapi palunya tetap tidak bergerak. Berita menyebar, lelaki tua dari seluruh dunia telah datang untuk menantang, bahkan orang muda juga berpartisipasi. Pada zaman kuno, bisa becak yang digunakan. Apakah itu sudah goyah atau belum? Bahkan agen Coulson juga datang ke sana. Mereka segera menjaga tempat ini dengan ketat. Di sisi lain, Thor baru saja diasingkan ke dunia manusia, terjadi kecelakaan mobil. Orang-orang di dalam mobil buru-buru keluar dari mobil untuk memeriksa, tetapi Thor masih tidak terluka. Tapi dia mengatakan kata-kata yang tidak bisa dimengerti yang membuat orang lain tercengang. Seorang gadis menodongkan pistol padanya. Apakah Anda memegang pistol air? Kamu bahkan berani mengancam Thor, kan? Kemudian mereka membawa Thor ke rumah sakit. Pada waktu ini, di Asgard, Loki ingat adegan kontak dengan raksasa es, dia langsung ragu. Dia memegang peti mati musim dingin kuno. Tiba-tiba, dia berubah menjadi raksasa es. Odin merasa mustahil untuk berbohong lagi. Jadi ia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Ternyata, setelah jatuhnya Jotunheim, Odin menemukan putra Laufey di reruntuhan, itulah Loki. Odin tidak bisa meninggalkan Loki, sekaligus ia ingin Loki menjadi mediator antara kedua negara. Loki tidak bisa menerima ini, tiba-tiba dia menjadi mudah tersinggung. Pada saat ini, penyakit jantung Odin tiba-tiba kambuh. Loki tenang, buru-buru membawa Odin kembali ke rumah. Tetapi ketika orang-orang datang untuk meminta pengampunan membantu Thor, Loki mengambil kesempatan untuk merebut tahta. Ketika orang-orang melihat itu, mereka hanya berlutut untuk menunjukkan kepatuhan. Dan sekarang Thor makan dengan gila. Ketiganya masing-masing adalah Dr. Erik Selvig, Jane Foster dan asisten Desi. Semuanya adalah peneliti fisika yang jenius. Ternyata mereka pernah melihat sosok Thor di beberapa foto. Untuk menemukan jawabannya, mereka sekali lagi datang untuk bertemu Thor. Ketika dia mengetahui bahwa palu ajaib telah jatuh di dekatnya, Thor segera pergi mencarinya. Tapi ia masuk ke toko hewan peliharaan. Berilah aku satu kuda. Di tempat saya tak jual kuda, hanya anjing, kucing, dan burung. Bisakah Anda menjual saya kereta kuda? Pada saat ini, Jane mengemudi untuk menjemputnya. Karena penasaran, dia memutuskan untuk pergi bersama Thor untuk menemukan palu ajaib. Meskipun palu saat ini berada dalam pengawasan SHIELD, tidak peduli organisasi apa itu, Thor tidak peduli. Pada saat ini, Hawkeye juga bersiap untuk menyerang. Setelah bertarung, Thor akhirnya mendekatinya. Tapi tanpa kekuatan ajaib, Thor tidak bisa mengangkat palu. Thor dengan putus asa berteriak ke langit, lalu semua orang mengira dia adalah tentara bayaran. Pada saat ini, Loki berubah menjadi Coulson, muncul di depannya. Dia menipu Thor bahwa Odin telah meninggal dan dia mewarisi tahta. Demi perdamaian, Laufey membuat kesepakatan untuk mengusir Thor selamanya, tak boleh kembali ke Asgard. Tepat ketika Thor putus asa, Dr. Erik menyamar untuk membantunya dan menyelamatkannya. Kemudian Thor dan Jane duduk di dekat api dan berbicara tentang masalah 9 kerajaan. Selama waktu mereka di bumi, keduanya secara bertahap mengembangkan perasaan satu sama lain. Adapun Asgard, semua orang mengetahui bahwa semuanya adalah plot Loki. Mereka memutuskan mencari Thor, meskipun Heimdall menolak. Tapi dia dengan sengaja meninggalkan pedang yang mengaktifkan jembatan Bifrost, mengirim mereka ke bumi. Tak disangka, adegan ini tidak sengaja dilihat oleh Loki. Dia sangat marah sehingga dia langsung membekukan Heimdall. Lalu pergi ke harta karun dan minta Terminator ke bumi untuk membunuh Thor. Saat ini, awan gelap tiba-tiba muncul. Sepertinya ada sesuatu yang akan jatuh ke tanah. Lalu, baju besi raksasa muncul di depan mereka. Agen Coulson dari SHIELD bahkan berpikir bahwa itulah baju besi baru pria besi. Dia hendak menyapa, tetapi 1 detik kemudian. Minggirlah. Monster ini disebut Terminator, ini adalah baju besi kosong yang menjaga harta Odin. Setelah Loki naik tahta, dia memerintahkannya untuk datang ke bumi untuk membunuh Thor. Di sisi lain, orang-orang akhirnya menemukan Thor. Setelah percakapan itu, Thor mengetahui bahwa Loki telah menipu ia. Pada saat ini, Terminator juga telah tiba di kota. Itu telah menghancurkan seluruh kota, berkeliling mencari Thor.
Tapi sekarang dia telah kehilangan kekuatan sucinya, tak bisa melindungi keselamatan orang. Untuk menghentikan Terminator, orang-orang memutuskan untuk berperang. Melihat rekan-rekannya dalam bahaya, Sif melompat turun dari langit dengan tombak dan menusuk Terminator. Berpikir bahwa bahaya telah dihilangkan, tapi detik berikutnya Terminator tersadar lagi. Kekuatannya tidak kecil sama sekali, semua orang tidak dapat melarikan diri pada waktunya dan dilempar ke tempat lain. Untuk melindungi rekan-rekannya, Thor memutuskan untuk menanggung semuanya sendirian. Selama waktunya tinggal di bumi, dia akhirnya mengerti betapa berharganya hidup. Dia berharap Loki bisa melepaskan manusia. Mengandalkan sedikit kejujuran terakhir, Loki juga memutuskan untuk berhenti, tetapi Thor terpaksa mati. Tubuh Vanator tidak bisa menahan pukulan ini, jadi ia sudah kehabisan napas. Saat ini di Asgard, ada air mata di sudut mata Odin. Sekaligus, palu ajaib perlahan bergetar, seolah menerima panggilan dari tuannya, segera terbang ke bawah. Setelah sekejap, Thor kembali. Menghadap dengan Terminator, Thor terbang ke langit. Dia mengayunkan palu ajaib untuk memberikan pukulan fatal ke Terminator. Akhirnya, Terminator telah menghancurkan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Jen, Thor menyeberangi jembatan Bifrost kembali ke Asgard. Pada waktu ini, pasukan Laufey dipimpin oleh Loki, memasuki ke tempat tinggal Odin. Dia ingin membunuh Odin tetapi dilempar ke jauh. Ternyata semuanya adalah plot Loki. Untuk mendapatkan kepercayaan Odin, dia membunuh ayah kandungnya. Loki, kamu adalah anakku yang baik. Untungnya, Thor mengejar waktu dan mengungkap plot Loki. Tapi Loki tidak mengakui salah, sebaliknya, dia memukul Thor. Untuk menutupi rencananya, ia menggunakan kekuatan Bifrost. Mencoba menghancurkan seluruh kerajaan raksasa. Sekarang Thor berpikir setiap orang berharga. Tapi Loki tetap jahat. Menasehati tidak berhasil, keduanya langsung melancarkan pertempuran yang dramatis. Meskipun Loki menggunakan tombak ajaib Uru, dia tetap tidak bisa mengalahkan Thor. Selama pertarungan, Loki hampir jatuh dari jembatan. Thor ingin menyelamatkan tapi tidak bisa. Menghadapi ilusi Loki yang tak terhitung jumlahnya, Thor segera mengayunkan palunya untuk menghapus semua ilusi. Kemudian gunakan palu ajaib untuk menekan Loki. Meskipun Loki tertahan, jembatan Bifrost tidak membeku. Tidak cara yang lain, Thor telah mengambil kembali palu dan menghancurkan jembatan dengan tangannya sendiri. Itu berarti dia tidak bisa kembali ke bumi, tidak bisa bertemu Jen lagi. Maaf, Jen. Ya. Ledakan dahsyat membuat Thor dan Loki dari jembatan. Untungnya, Odin mengejar waktu untuk menyeret keduanya meninggalkan. Namun karena Loki tidak menerima pengakuan Odin, ia berinisiatif untuk melepaskan dan jatuh ke jurang alam semesta. Sejak saat itu, Jen merindukan Thor siang dan malam dan terus-menerus berusaha untuk bertemu dengannya. Di akhir film, Nick Fury dari SHIELD mengundang Dr. Eric untuk meneliti tentang kubus mengkilap. Pada saat ini, Loki yang telah jatuh ke jurang alam semesta tiba-tiba muncul. Cepatlah, tolong setuju. Okelah, aku setuju. Film berakhir di sini. Jangan lupa klik suka dan berlangganan saluran.